sama saya, gampang. Ya, kalau itu sudah link, ya, nanti yang itu namanya buktinya itu sama, otomatis. Sismadak yang sekarang nggak harus yang sama itu kemudian dimasukkan berulang, enggak. Sekali masuk ke semua, semuanya sama. Percaya sama saya, ya, nanti itu akan mudah. Dan komitmen kami juga, ya sudah kita bahas di rapat manajemen ya Bu Eka, bahwa untuk teman-teman yang mengajukan survei ke KARS, ya, nanti akan dikumpulkan untuk diberikan latihan tentang Sismadak yang disinang. Gitu. Percaya nanti akan mudah. Bisa ya teman-teman dari Rumah Sakit Yosua, kita tunggu survei standarnya keluar dulu, mudah-mudahan awal Januari. Kalau sudah keluar ya kita bisa mau ini kan, dan Sismadak kita nanti kerja keras sama-sama ya setelah itu nanti keluar. Kita mendampingi lah ya kalau memang tetap bersama KARS. Baik, ini dari pertanyaan dari kolom chat dari Pak Iwan Purnawan dari Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Arif Purwokerto. Pertanyaannya, mohon dijelaskan lagi dok terkait dengan mekanisme perpanjangan akreditasi untuk sertifikat yang sudah habis masa berlaku. Jadi ini mohon yang lain bisa ikut ya, jadi supaya pertanyaannya tidak terulang-ulang. Ya, jadi komitmen kami, ya, komitmen Ketua Eksekutif KARS, rumah sakit jangan sampai ada yang dirugikan kerjasamanya dengan BPJS, itu komitmennya. Sehingga kalau BPJS masih memerlukan sertifikat, kami akan terus perpanjang sampai dengan waktunya untuk survei. Jadi kalau misalnya nih ya, sekarang hari ini dibuka, silakan survei. Tentu sertifikat Anda habis bulan depan. Oke, habis bulan depan. Anda berarti harus survei bulan depan. Nggak mungkin kan? Nah, tadi saya katakan secara nalar itu paling cepat 3 bulan. Kalau Anda warming up-nya benar. Tadi Bu Eka sudah mengingatkan, Anda mulai warming up sekarang. Ayo. Ya. Jadi begitu nanti dibuka 3 bulan menurut saya sudah bisa. Nah, jadi kalau dalam ternyata 3 bulan ini sertifikat Anda habis di tengah jalan, komitmen kami masih kami perpanjang lagi dulu sampai dengan nanti surveinya itu. Jadi pokoknya tidak akan ada gap terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh KARS. Itu komitmen dari Ketua Eksekutif. Demikian, Mbak Eka. Baik, terima kasih Dr. John. Yang raise hand silakan dari Rumah Sakit AMC Bandung. Tolong dibuka kameranya. Ya, terima kasih banyak Bu. Yang mau saya tanyakan itu ya, jadi ternyata kan saat ini indikator mutu nasional itu ada 13, sementara di Sismadak itu ada 12 gitu. Jadi memang kami saat ini pemahamannya agak sedikit bingung mau ngikutin yang mana karena isinya juga berbeda, mohon arahannya. Tapi kalau sekilas mendengarkan tadi penjelasan Pak Joti, memang akan ada penyesuaian elemen penilaian begitu ya? Betul. Itu saja pertanyaannya, terima kasih, mohon penjelasannya. Sama-sama kita tunggu. Nah, yang untuk indikator nasional itu kan sekarang sedang diuji coba ya Bu Eka, 13 itu. Ya. Dan kemudian rumah sakit juga sudah ada yang diundang untuk mencoba, juga diberi aplikasinya. Ya. Jangan khawatir, pokoknya yang penting tentu kita juga tidak akan mempersulit rumah sakit, karena penetapannya juga belum ada yang 13 itu. Permenkesnya belum ada. Permenkesnya belum ada. Jadi kita nggak bisa masukkan harus nggak bisa. Sepanjang itu belum ditetapkan, ya nggak bisa gitu. Kalau Anda mau coba-coba silahkan, tapi risikonya nanti berubah lagi. Ini kan sudah berapa kali berubah, gitu. Jadi menurut saya lebih baik sabar menunggu deh. Karena kita juga nggak akan terus memaksa bahwa Anda harus langsung running bisa. Nah, itu enggak ya. Karena kita paham bahwa semua memerlukan proses. Demikian. Baik, ya Pak Joti, sebetulnya di Sismadaknya KARS yang versi 6 itu kan juga sudah dimasukkan 13 indikator mutu nasionalnya Kemkes. Tapi kan memang ya belum didistribusikan ke rumah sakit kan, karena menunggu Permenkes PMK-nya. Makanya sabar aja. Pokoknya jangan khawatir gitu ya. Kita dampingi, kita kan sudah bilang komitmennya kita akan dampingi sehingga akreditasi KARS itu menjadi mudah, canggih, dan menyenangkan. Percaya deh sama kita. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan ke Surabaya, ke Rumah Sakit Jiwa Menur. Silakan. Baik dokter, terima kasih. Selamat sore. Terkait dengan perpanjangan sertifikat akreditasi dokter,
Mekanismenya bagaimana ya dok? Tadi mungkin belum Ya, disebut. tinggal buat surat aja. Ke Kars ya dok ya. Oh baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, usulan kami yang tadi yang loopback, misalkan ini nanti diakomodir, kemudian kita melakukan survei akreditasi, berarti kita menyiapkan sesuai dengan standar dan elemen penilaiannya gitu kah dok? Atau memang harus ada data yang kita harus siapkan ke belakang? Tuh, gini, pada waktu Anda mempersiapkan, kan tentu sudah mulai jalan kan, ya kan? Jalan ini bisa sebulan, bisa 2 bulan, tapi kan kami tidak menentukan, misalnya look back 3 bulan itu berarti kan utuh. Nah, tapi kan kita bisa lihat prosesnya, bahwa Anda indikator mutu nasionalnya sudah jalan ini, cara pengumpulan datanya seperti ini, capaiannya seperti ini, kan bisa dilihat. Nah, mengenai waktunya itu, kita beri relaksasi, jadi artinya diberi kemudahan. Nah, nanti yang 3 bulan itu akan kita lihat di masa PPS yang 1 tahun minus 3 bulan, ngerti ya mas saya? Jadi gini, kalau Anda disurvei di bulan Januari, ya kan? Berarti kan PPS-nya di bulan Desember. Maka data yang 3 bulan tadi akan kami tagihkan di bulan Desember ya, November, Oktober, September. Itu harus benar gitu datanya. Paham maksud saya? Jadi diutang itu, diutang untuk di lookback-nya dipindahkan 3 bulan ke 3 bulan sebelum PPS. Mudah-mudahan ini disetujui ya konsep ini. Terima kasih dok. Allah sudah paham. Ya, oke, terima Terima kasih kasih. Pak. Ya, baik. Selanjutnya kita akan ke chat. Ini pertanyaan dari Rumah Sakit Umum Wafa Husada Kesamben di Jawa Timur ya. Wafa. Pertanyaannya, apakah di tahun 2022 survei program akreditasi tingkat dasar itu masih berlaku untuk rumah sakit yang masih belum pernah diakreditasi? Konsep yang kami usulkan kan Pak Toto udah berkali-kali bilang ya di workshop itu, kita pelan-pelan kan mengikis dulu. Jadi yang dasar kita hilangkan. Apalagi yang apa dulu Bu? Yang sebelumnya dasar. PATD ya. Proksus. Proksus, program khusus udah nggak ada lagi. Proksus sama dasar nggak ada. Jadi mulainya dari madya. Jadi kalau madya itu 8 ya, 8 bab yang harus terpenuhi. Mudah-mudahan disetujui. Baik. Semoga bisa dipahamin ya teman-teman dari Kesamben. Selanjutnya dari NTT ya. Dari RSUD Waingapu. Pertanyaannya, bagaimana caranya dong untuk mendaftarkan rumah sakit kami dalam bimbingan akreditasi sebelum survei dimulai? Dikarenakan di rumah sakit kami semua manajemennya baru. Ya, silakan hubungi via training. Karena kami sebagai lembaga akreditasi itu, ya, sementara ini tidak melakukan kegiatan yang sifatnya bimbingan, pelatihan nggak ada sama sekali. Kami hanya fokus pada survei. Nah, mitra kami yang kami bekerja sama itu adalah dengan via training. Supaya apa? Kami perlu kerjasama dengan lembaga yang tertentu karena apa? Kalau ini nggak match antara yang disurvei dengan yang materi yang dibimbingkan, apa jadinya itu? Jadi makanya kita membuat satu komitmen dengan via training, pemahaman standarnya KARS itu ya akan dibawakan oleh via sebagai lembaga pelatihan. Jadi silakan ajukan ke via training. Mungkin Bu Rui bisa memberikan sedikit Bu Rui ininya Bu, caranya seperti apa? Ya. Ya, sebetulnya via training ada 2 kegiatan. Satunya itu namanya mentoring rumah sakit, yang itu dulunya namanya bimbingan. Paket-paketnya sih sebetulnya hampir sama dengan yang punyanya KARS yang dulu itu ya. Ada yang paket manajemen, medis, perawat yang 3 hari, dan juga bisa paket custom masing-masing bab. Ya, biayanya dibanding dengan KARS lebih murah memang. Ya. Kemudian ada lagi yang dulu namanya Sursim, itu kita menyebutnya EKM, yaitu evaluasi kesenjangan mutu. Sebetulnya kegiatan itu adalah merupakan gap analysis ya. Jadi rumah sakit yang akan menggunakan sistem itu akan dilakukan gap analysis sehingga tahu seberapa jauh pencapaian rumah sakit terhadap standar akreditasi. Kegiatan dilakukan 3 hari oleh 3 orang secara daring.
Namun Via Training juga menyediakan terkait dengan paket-paket custom, misalnya hanya medis saja, perawatan saja, atau hanya bab ini saja yang akan dilakukan gap analysis gitu kan. Itu ada ya. Bila ingin ya silakan kirim surat ke info at viatraining.or.id. Mungkin bisa saya tulis di sini ya. Ya, Ya. silakan Bu Lui. Sudah Baik, Bu Pak. Lui? Ya. Selanjutnya saya akan masuk ke Denpasar ini ya, Rumah Sakit Umum Puri Raharja dari Nurse Made. Pertanyaannya adalah dari Rumah Sakit Puri Raharja Denpasar Bali bahwa sertifikat kami berakhir 18 Februari 2022. Kapan kami harus mengajukan? Ini sebetulnya sama aja pertanyaan namanya. Itu kan ada seperti biasa. Bahkan kita kan juga selalu melihat ya, sih sebelum diminta pun kadang-kadang sudah kita keluarkan. Ya. Tapi kalau sudah dekat, ya kurang 1 bulan Anda sudah kontak ke Cecil untuk bisa diterbitkan. Kalau enggak sebetulnya otomatis juga akan Ya, dikirim. otomatis juga. Tapi kalau misalnya kok deg-degan, takut kalau kelewat, hubungi Cecil. Diingatkan. Ya, baik. Silakan menghubungi Mbak Cecil. Baik, selanjutnya ini dari Rumah Sakit Umum Permata Hati Klungkung dari Denpasar juga, dari Bali juga dari Klungkung. Untuk Jadi rumah pengen ke sakit, Bali kita ya, Mega. ya banyak dari Bali. Bali. Pertanyaannya untuk rumah sakit yang pertama kali mengikuti program akreditasi Lingan 15 Pokja dan belum mendapat bimbingan, tetapi masa berlaku akreditasinya sudah habis 2022, sudah perpanjangan 3 bulan. Apakah langsung maju akreditasinya semua? Ya, pada dasarnya iya. Karena nggak mungkin dipotong-potong. Akreditasi kan full, ya. Tapi hasilnya memang tadi ya, kita mengusulkan sudah tidak ada lagi tingkat dasar. Jadi minimal harus 8 bab lulus untuk mendapat di tingkat madya. Nah, kemudiannya nanti kita berikan kan ada pendampingan yang dari KARS itu melalui Sismada, melalui Redosko. Kalau untuk yang sifatnya pelatihan, kerjasama dengan Via Training. Itu yang bisa kita lakukan. Yang dari KARS sendiri adalah teknologi-teknologi yang untuk membantu rumah sakit mudah ya. Termasuk tadi saya katakan tentang KARS Library ya. Untuk mempermudah rumah sakit mencari acuan peraturan undang-undangannya per isu yang sedang kami susun untuk segera kami bisa kami berikan kepada rumah sakit yang memiliki kontrak kerjasama dengan KARS ya, sebagai lembaga akreditasi. Ya, baik Dokter Joti. Ini dari Denpasar juga kayaknya nih. Dari Pak Gede Nuade dari Rumah Sakit Giri Emas. Pertanyaannya bagaimana dengan edaran Menkes yang menyatakan 1 tahun setelah pandemi baru bisa akreditasi, sedangkan pandemi belum dicabut. Jadi surat edaran itu nanti akan dicabut dengan Kemenkes. Ya. Itu arahan dari pimpinan Kemenkes. Jadi bukan saya ngomong ya, tapi dari arahan yang kita dengar bersama. Ya, oke. Dari Rumah Sakit Gotong Royong. Ini apakah ada survei terfokus juga? Apakah tidak menjadi satu dengan survei akreditasi saat perpanjangan akreditasi, Dok? Sementara yang kita pahami dari arahan-arahan yang ada, tidak ya. Jadi hanya survei akreditasi reguler seperti yang kita alami selama ini. Survei terfokus itu adalah permintaan dari BPJS. Ya, jadi kalau misalnya ada pengembangan rumah sakit terhadap pelayanan yang berisiko tinggi, ya itu yang kita sementara ini kita lihat memerlukan itu adalah dari BPJS-nya untuk menggandeng KARS melihat apakah pelayanan ini sudah oke secara standar. Gitu. Tapi kalau secara standar akreditasi yang nasional ini itu masih yang seperti SNARS itulah, gitu gambaran. Oke. Baik, Dokter Joti, saya akan lanjutkan. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Dari RSUD Sudono Madiun, pertanyaannya, kami Februari 2022 direncanakan reakreditasi setelah diperpanjang 3 bulan, jadwal November 2021. Jika nanti juknis dari Kemenkes telah di-launching, kira-kira berapa lama kami diberi kesempatan untuk menyiapkan diri sesuai juknis yang ada? Ya,
sekali lagi ya, saya nggak mau mendahului apa ketentuan dari kementerian. Tapi secara logika kami, dengan pendampingan yang apa yang kami lakukan, rumah sakit sudah bisa melakukan survei paling cepat 3 bulan. Paling cepat itu, nggak bisa lebih cepat lagi. Karena ada penyesuaian tadi. Itu pun dengan catatan tadi, kami juga sudah mempermudah look back. Jadi misalnya ini, ya, ternyata rekam medisnya setelah kita lakukan gap tadi, yang dikatakan oleh Bu Lui melalui via, gitu, ternyata masih banyak yang tidak sesuai dengan standar. Nah, kalau kita ngotot ini harus 3 bulan, kan berarti kan molor lagi. Anda persiapan untuk membuat rekam medis baru ini aja bisa 1 bulan lebih, ya kan? Lalu saya bilang, begitu sekarang gitu, ya akreditasi oke, paling cepat 3 bulan. Nah, ini 3 bulan pada waktu Anda start ini dengan standar yang baru ini kan banyak penyesuaian. Dokumen-dokumen segala macam itu. Nah, inilah yang kami maksudkan, sehingga look back ini sementara kita relaksasikan supaya tidak mempersulit teman-teman di rumah sakit. Ya, itu yang dari kas komitmennya seperti itu. Dengan nanti utangnya 3 bulan nanti H-1 tahun tadi. Oke dong, baik dong. Ini dari Pak Sarip, nggak tahu dari mana ini, Rumah Sakit Islam Kerawang. Pertanyaannya, Sismadak lama dan baru bedanya apa sih, Dok? Cara update-nya bagaimana? Nanti diberi ya. Jadi memang sangat berbeda. Saya sudah saya sekarang ikut terlibat di dalam Sismadak itu. Yang jelas berbeda itu tentang link. Ya, dulu kan link itu kan tidak konsisten. Nah, nanti link-link ini akan konsisten dengan redoskonya. Jadi seperti saya katakan tadi, kayak contohnya misalnya asesmen awal. Asesmen awal itu untuk asesmen awal medis misalnya, itu kan ada di asesmen awal rawat inap AP1.1, itu kan beberapa EP, termasuk nanti di AP1 yang untuk keperawatan, itu semua isinya sama, untuk medis, keperawatan itu. Nah, kemudian kalau Anda lihat di dalam MIRM, ya 9 EP4, bahwa rekam medis terisi penuh dengan tulisan terbaca. Ingat bahwa rekam medis yang di-upload kan tentu bukan yang berisi. Berarti tentang rekam medis yang kosong. Kan sama ini. Itulah yang saya sebut dengan link. Nah, link ini otomatis. Jadi Anda tinggal usah mikir. Anda mengisi satu di sini, semuanya akan terisi sama. Itu maksudnya. Dan itu akan sama dengan apa yang dibuat di dalam aplikasi Redosko. Nah, tentu namanya aplikasi semudah apapun, seperti handphone pun, Anda ganti handphone juga perlu penyesuaian. Tapi setelah itu Anda rasakan bahwa itu sangat menolong dan mudah. Gambarannya seperti itu. Kami membuatnya lebih friendly, ya, dengan cara yang sudah kita lihat bahwa tidak banyak problem. Jadi begitu masuk akses, buka, langsung dapat, ya. Dan yang penting untuk teman-teman di rumah sakit, kami sangat menjaga agar dokumen ini yang dibuat oleh rumah sakit pada waktu survei tidak bisa di-download. Nanti kami akan ajarkan bagaimana dokumen yang Anda buat itu ke Sismadak sehingga read only, hanya bisa dibaca. Tidak bisa di-download sehingga nanti disalahgunakan. Ya, tahu sendirilah maksudnya kalau dokumen itu bisa di-download. Kita buat sistemnya read only. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya, Dok, nanti akan ada pendampingan dan sebagainya ya. Baiklah, ini dari Bu Chandra Dewi, pertanyaannya, jika akreditasi menggunakan KARS, apakah masih tetap menggunakan Sismadak dan SIMAR dari Kemenkes atau SIMAR saja? Sismadak tetap untuk bantuan dokumen, ya. Yang untuk mutu, yang dari Kemenkes tentu kita akan gunakan, dan itu nanti bisa kita atur bagaimana bridgingnya dengan Sismadak dan sebagainya, ya. Kalau itu sudah ada ketentuannya, tentu kami akan bisa upayakan untuk membantu rumah sakit, ya, karena kami juga mendapat dukungan kerjasama dari Universitas BINUS yang memang canggih ya di dalam masalah IT, ya, jadi insya Allah nggak ada masalah, ya. Oke, ini pertanyaan dari Dr. Sutomo Raharjo. Pertanyaannya, kalau sertifikat KARS diperpanjang, apakah ada surat yang dikeluarkan KARS untuk rumah sakit kalau belum disurvei ulang? Nah, ya, itu otomatis saja. Jadi untuk rumah sakit yang sertifikatnya habis dan itu diminta oleh BPJS, kami siap membantu, ya, untuk langsung
menerbitkan perpanjangan itu. Ya, kita nggak akan membuat surat apa-apa, kita hanya perpanjangan itu dan kemudian seperti yang sudah sekarang berjalan itu, rumah sakit memberikan surat komitmennya kepada kami. Saya kira sudah pernah ya ngalami semuanya ya untuk perpanjangan ya Bu Eka. Iya. Ya. Saya rasa tidak masalah ya. Jadi ini dari Rumah Sakit Umum Saraswati dari Ibu Devi. Pertanyaannya bagaimana cara melakukan kontrak dengan KARS itu dok? Tadi kan dokter. Ya, nanti ada ya pada waktu sudah akan sudah bendera start dikibarkan, tentu kita akan declare ya. Rumah sakit nanti tentu akan kita berikan sosialisasi lagi seperti ini ya. Tapi kan sekarang sudah tahu bahwa partner kami untuk melakukan kegiatan pelatihan apapun namanya itu dilakukan oleh via training. Dan tadi sudah kami jelaskan kenapa kok kami perlu partner. Karena kalau nggak ada partnership, bisa bayangkan kan di sini standarnya gimana, dilatihnya apa, surveinya gimana, kan nggak klop itu. Nah jadi artinya bahwa dia juga berkomitmen narasumbernya tetap menggunakan yang dari KARS supaya sumbernya sama. Gitu. Baik dok, ini pertanyaan dari RSPB ya, dari Susila. Pertanyaannya apakah mungkin nanti ada bridging dok antara Sismadak dengan SIMAR yang dari Kemenkes sehingga tidak double entry? Oh iya pasti kita akan berusaha seperti itu dengan kalkulator mutu juga nanti. Tapi kan saya belum berani ngomong apa-apa kalau barangnya belum ada penetapannya gitu. Kita harus bersabar dulu. Bisa ya, insya Allah sih bisa. Kalau sistemnya tuh secara web based bisa di bridging. Ya. Kemudian terkait dengan bab IPKP, pertanyaannya apakah mahasiswa dengan penelitian secara individu tetap harus dibuat MOU dengan sivitas pendidikannya dok? Ini dari Pak Jumaidi. Itu kan bukan aturannya KARS. Tentang pelatihan-pelatihan, penelitian-penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek itu kan aturannya ada. Jadi jangan dibilang, tadi sudah saya katakan KARS itu bukan regulator. Jadi itu bukan dari KARS. Ya. Kalau regulasi nasionalnya belum ada, yang kita gunakan adalah standar internasional kayak dari IOM segala macam itu ya, yang kita pernah dilatih ya Bu Eka. Yeah. Jadi itu bukan standarnya KARS yang dibuat oleh KARS itu bukan, tetapi mengadopsi terhadap regulasi-regulasi yang ada dan atau standar internasional. Gitu. Jadi tetap ya itu penelitian yang berbasis pada manusia ya ketentuannya tetap akan sesuai seperti itu. Kalau IPKP masih dimasukkan sebagai salah satu bab di dalam standar akreditasi. Ya, kita masih menunggu. Lagi. Ya. Baik, dari Dr. Sutomor Harjo SPA, ini pertanyaannya juga sebetulnya kita masih menunggu ini. Jadi edisi SNAR 11 masih dipakai untuk akreditasi tahun depan ya dok. Sertifikat kami berakhir bulan Juni 2022. Masih pakai instrumen yang sama atau ada yang baru? Kalau yang baru, ada kira-kira kapan bisa di-share? Kalau saya ini estimasi ya. Tadi kan kita menunggu standar akreditasinya Kemenkes. Ya. Saya membayangkan bahwa paling lama itu 1 bulan KARS harus sudah membuat instrumennya. Versi KARS untuk menjawab standar akreditasi itu. Kecuali kalau instrumen nanti ditetapkan lagi oleh Kemenkes, itu lain. Tapi kalau instrumen ini ditetapkan oleh KARS, ya, tekad kami sekarang ya adalah paling lama 1 bulan sudah keluar instrumennya menurut versi KARS untuk menerjemahkan pemenuhan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Bisa lebih cepat ya, tapi saya nggak mau terlalu optimis, tapi saya bilang paling lambat 1 bulan. Ya, karena masih proses panjang ya. Iya. Baik, ini dari Rumah Sakit Baptis Batu. Pertanyaannya, mohon kira-kira update Sismadak terbaru tidak lagi diinstal di tiap-tiap rumah sakit karena banyak masalah di rumah sakit. Namun sudah memakai server yang diakses secara terpusat di KARS. Ini gimana nih dok? Ya nanti kita tunggu ya.
nanti yang versi 6-nya ini ya apakah akan menggunakan, kalau saya bilang enggak ya, tetap karena data ini punya rumah sakit. Jadi harus menggunakan server dari rumah sakit. Jangan masuk ke servernya orang lain. Ya. Ya, sistemnya keamanan data ya, Dok ya. Ya, karena ini keamanan data. Ya. Jadi baik dari Rumah Sakit Umum Agung Mulia Pacitan. Ini masih terkait dengan surat edaran KARS tentang masa berlaku sertifikat akreditasi 1 tahun setelah pandemik dicabut, tetapi terkait kerjasama dengan BPJS dan komitmen. Sepertinya dulu KARS pernah membuat edaran juga, Dok. Mungkin ini yang ditanyakan. Terkait kerjasama dengan BPJS dan komitmen jadi 3 bulan. Ini penjelasannya terkait perbedaan antara KARS dan BPJS ini gimana, Dok? Jadi kita komitmennya itu adalah perpanjangan setiap 3 bulan. Itu aja yang kita pegang. Jadi artinya rumah sakit tidak pernah tidak memiliki sertifikat akreditasi. Itu komitmennya KARS itu. Jadi Anda bisa perpanjang terus, ya, sampai dengan nanti waktunya untuk survei, dan waktunya survei itu sendiri juga jangan sampai ada gap sampai dengan selesainya hasil survei. Itu aja yang perlu kita lihat, karena pengertian 1 tahun setelah pandemi yang seperti di surat edaran itu pun kan juga nanti nampaknya juga akan dirubah oleh Kementerian Kesehatan. Kita kan nggak tahu kapan pandemi ini dicabut. Setelah pandemi dicabut, baru 1 tahun lagi bisa akreditasi. Kan gitu kan kalau surat edarannya. Ini enggak ya. Jadi dari penjelasan yang kita peroleh dari Pak Dirjen, ya tadi saya sampaikan tadi, harapannya sekitar bulan Maret itu kalau sesuai dengan jadwal, itu sudah akan mulai kegiatan akreditasi. Kalau pandeminya masih seperti saat ini. Baik, dari Pak Tommy Hendra, ini mungkin Bu Lui yang bisa menjawab ini. Kami dari RSU Madani Medan, untuk pelatihan yang dilakukan apakah berbayar, dong? Pelatihan yang mana ini? Pelatihan yang training atau yang disampaikan Bu Lui kan ada berbagai tawaran dari WIA. Paket-paket ya. Coba diulang lagi deh Bu Lui, supaya bisa jelas dulu. Enggak, memang kan selama ini WIA training kan ada kelas online-nya atau workshop ya kalau dulu ya itu pasti berbayar. Kemudian ada juga kalau ingin minta bimbingan atau kalau di WIA namanya mentoring rumah sakit ya pasti itu berbayar ya dengan tarif yang lebih rendah ya. Kemudian kalau gap analysis atau sursim ya kita nyebutnya EKM, evaluasi kesenjangan mutu atau gap analysis, yaitu ya berbayar. Jadi itu kan sebetulnya sama dengan waktu itu bimbingan sursim ya dan workshop kalau dulu. Tapi kan ada yang pelatihan-pelatihan khusus ya untuk rumah sakit ya seperti rumah sakit bakti KARS-nya dan lain sebagainya itu ya yang akan masuk program Salam Sapa ya Pak Joti ya itu kan dari KARS-nya. Itu ya. Acara hari Jumat ya. Itu ada teknis ya, tapi kan nggak teknis. Ya. Ya. Baik, dokter ini ya. Jadi satu lagi barangkali ya, yang sismadaknya itu ya, kemudian sismadaknya kita akan latih bersama-sama. Ya. Kalau sismadak tidak berbayar ya, Dok? Nggak berbayar. Itu dari KARS ya. Itu dari KARS. Kalau dari KARS tidak berbayar. Ya. Baik, ini masih Bu Lui barangkali yang menjawab ini. Jadi banyak pertanyaannya dari Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada, Badung, Bali. Pertanyaannya terkait bimbingan akreditasi. Ini apakah sudah bisa diajukan dari sekarang atau menunggu penetapan standar dan juknis dari Kemenkes? Nggak bisa. Bimbingan ya sudah dilakukan sejak sekarang sudah ada. Karena kan standarnya KARS juga dipakai acuan untuk membuat standar baru ya. Jadi ya memang mungkin ada perubahan, tapi kan dari segi konsep sih mudah-mudahan tidak berubah ya. Jadi tetap bisa diajukan. Sudah mulai, sudah banyak rumah sakit yang minta ya. Termasuk juga gap analisis atau EKM-nya ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf ini pertanyaannya masih banyak Dr. Joti, hanya waktu kita
Ini sudah hampir jam 3, jadi sudah 2 jam kita berdiskusi. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama ya dok ya, kita bertemu dengan menyapa teman-teman di rumah sakit. Jadi ini akan ditindaklanjuti, nanti Bapak dan Ibu juga bisa berkomunikasi dengan para surveyor ya, yang sudah mengkontak Bapak Ibu kami, ini duta-duta kami semua. Jadi silahkan ada pertanyaan, bisa melalui surveyor, bisa juga langsung kepada kami. Usulan-usulan apa ya Bu Eka? Usulan pertanyaan-pertanyaan dok. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nanti kan sering ada pertanyaan, misalnya nanti standarnya seperti apa. Ini kan akan terulang lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu nanti bisa berhubungan juga dengan para surveyor-surveyor yang tadi sudah merupakan kontak teman-teman ini, atau juga bisa kepada kita di masing-masing bidang yang ada di KARS, atau nanti terkait dengan bimbingan dan sebagainya seperti yang sudah disampaikan itu dengan via training. Jadi barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan karena memang kita merasa bahwa ini bukan pertemuan yang pertama. Saya mohon Dr. Jyoti untuk bisa menutup ini dengan menekankan apa yang bisa nih dok, kesimpulan dari warming up ini apa saja sih? Sepertinya tadi sudah disampaikan, benahi dokumen harus dengan bukti dan sebagainya, kemudian terutama rekam medik ya, dan aturan-aturan regulasi-regulasi yang harus disesuaikan, apalagi dengan situasi yang tadi sudah ditanyakan juga, pandemi, banyak sekali peraturan-peraturan yang berubah, itu harus disesuaikan. Nah, ini mohon Dr. Jyoti kembali menekankan apa nih dok yang harus dipersiapkan rumah sakit, kemudian rencana tindak lanjutnya dari KARS seperti apa dok? Silahkan Dr. Jyoti. Terima kasih Bu Eka. Jadi sambil menunggu itu ya, namanya kan kami mengajak warming up, berarti Bapak Ibu harus sudah mulai melihat kembali. Karena tadi saya tetap berkeyakinan optimis bahwa standar nanti secara konten ya, saya katakan secara konten, itu 90% tidak akan berubah dari apa yang ada di dalam SNARS ya. Walaupun mungkin nanti kalimatnya berubah, susunannya berubah gitu ya. Tapi saya 100% optimis ya, optimisnya 90% ya. Bukan, optimisnya 100%, 90% kontennya masih tetap sama. Mungkin aja yang berubah juga tentang program nasional. Nah, jadi apa yang perlu dipersiapkan? Pola pikir. Pola pikirlah yang harus dipersiapkan ya. Jadi KARS itu mengajak membangun sistem. Membangun sistem itu adalah dengan memahami ya, filosofi akreditasi bukan by bab, tapi itulah yang kami sebut dengan standar proses. Nah, untuk melatih itu, alangkah baiknya pada masa-masa kosong seperti sekarang ini, Bapak Ibu di rumah sakit mencermati skenario-skenario yang ada di dalam buku Redosko-nya KARS. Itulah yang akan menjadi cikal bakalnya Redosko yang akan di dalam aplikasi. Itu kan sudah jelas-jelas suatu standar proses, ya. Bagaimana proses dirawat inap, apa saja yang harus dilihat. Coba gunakan aja itu untuk suatu kegiatan self-assessment. Selain dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, sampaikan regulasi, kemudian pengukuran mutu sudah mulai dilihat kembali, rekam medisnya diperbaiki. Tapi untuk implementasi, gunakanlah buku Redosko untuk pemanasan, ya. Untuk bekal dari tim asesor internal melihat, menghangatkan teman-teman di unit untuk bersemangat lagi terhadap standar. Bukan akreditasinya semata-mata, tapi terhadap standar, bekerja sesuai dengan standar. Gunakan buku Redosko, itu pesan saya. Terima kasih, Bu Eka. Ya. Yang ke depan dok, kira-kira nih apa yang kita harus lakukan lagi dok untuk menyapa ini? Ya nanti tentu setelah, saya berani mengatakan bahwa setelah nanti standar itu ada, ya, dan kemudian aplikasi-aplikasi ini kemudian langsung kita adjustment terhadap standar itu, tentu kita akan bersua kembali dengan teman-teman ini dalam hal yang lebih praktis dengan forum yang lebih kompak, gitu, kecil ya, supaya fokus gitu ya, untuk bisa menggunakan semua aplikasi-aplikasi canggih yang dibuat oleh KARS. Ya. Nah, teman-teman juga terus berlatih melalui via training untuk knowledge-nya di situ. Kami di sini adalah tentang teknikalnya, tentang bagaimana menggunakan tools-tools yang dibuat oleh KARS.
Itu yang akan kita persiapkan, Bu Eka. Ya, baik Dr. Joti, saya rasa sudah clear ya Bapak Ibu sekalian dari rumah sakit. Jadi sesudah ini kita masih menunggu standar yang akan keluar. Nanti standar keluar kita akan menyesuaikan aplikasi-aplikasi. Tadi sudah disampaikan ada aplikasi kalkulator mutu dan sebagainya, banyak sekali aplikasi sismadaknya dan sebagainya yang nanti akan disesuaikan tentu dengan standar. Setelah itu kita akan bertemu kembali. Ya, silakan Bapak dan Ibu berhubungan terus dengan penghubungnya atau dengan kami kalau ada hal-hal yang masih kurang dikenali. Kemudian juga nanti untuk menambah tadi untuk knowledge dan sebagainya itu ada kelas via training yang dilakukan bukan oleh KARS tetapi juga ada kelas yang kita sebut sebagai knowledge sharing yang yang dilaksanakan setiap hari Rabu ya Bu Lui ya. Oh, kalau KSK kan itu Bu, hari Jumat 2 minggu sekali. Hari Ya. Jumat 2 minggu sekali ya. Hari Jumat 2 minggu sekali itu juga kami beri kesempatan untuk rumah-rumah sakit, terutama tentu kita akan prioritas ya Bu ya, rumah-rumah sakit yang sudah terdata di kita. Ini yang akan kita prioritaskan, nanti akan kita kirimkan linknya kepada para surveyor yang sudah menghubungi kepada Ibu. Saya rasa itu saja dari saya dan saya mohon Pak Joti untuk sekalian menutup acara ini. Silakan Pak Joti. Terima kasih, Eka. Jadi demikian teman-teman rumah sakit semuanya, saya sangat berbahagia dan sangat menghargai tentang kerjasama yang baik ini, dan kami tentu juga akan menjaga komitmen kami untuk tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian, ya, supaya bisa menghadapi akreditasi ini tanpa kesulitan dan tetap bisa tujuannya ya, nawaitunya adalah untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit dan keselamatan. Itu yang kita komitmenkan bersama ya. Jadi bukan hanya tanda petik ya, sekedar untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Semoga Allah menolong kita semua, memberikan petunjuk terhadap jalan kebaikan yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Dan atas nama Ketua Eksekutif KARS, maka acara pertemuan ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Dr. Joti, terima kasih banyak atas pencerahannya dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu para surveyor yang sudah hadir bersama rumah sakit. Terima kasih dokter. Terima kasih Bahwa acara mohon maaf apabila ada hal yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Oh, kelompok ini ya.